Sip. It's okay, bro. Kita pindah ke New Zealand aja sekarang nih. Terbang dulu. Oh, ini Kita ada cek Pak Ivan, belum tidur Pak Ivan. lewat border. Halo bro Ivan, selamat bergabung. Luar biasa Pak Ivan. Halo teman-teman. Masih di kantor saya. Apa kabar? Masih di kantor ya. Gimana Pak? Bekerja. Ya lagi bantuin pemerintah Indonesia dengan beberapa supply. Jadi saya lagi nunggu kabar dari Jakarta. Sip. Ya. Pak Joni Ang? Pak Joni Ang Ya. mana ya? Oke, Siap. udah siap bro? Siap. Ya, silakan. Ya, dengar ya Silakan suaranya. Ya, Oke, shalom all my brothers in Christ. Selamat malam semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, terutama dari Pak Adam untuk memberikan testimoni pada malam ini. Ya, intinya pertama-tama saya mengucap syukur, benar-benar terima kasih atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas diri saya. Ya, sampai saya bisa Tuhan tempatkan saya ada di New Zealand di sini, di mana ya boleh dibilang di mana negara-negara lain semua masih lockdown, masih pusing dengan COVID. Tapi saya di sini di New Zealand benar-benar bisa hidup normal seperti apa adanya, seperti biasa, seperti tidak ada COVID sama sekali. Itu benar-benar saya rasa benar-benar mukjizat kemurahan Tuhan atas diri saya dan keluarga, yang dimana ya benar-benar tadinya kita sama sekali nggak punya planning untuk bisa pindah ke New Zealand, tapi ya semua itu benar-benar sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kedua juga saya mau menyaksikan bagaimana mukjizat Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga saya bisa mendapatkan pekerjaan sekarang sebagai mortgage advisor. Mungkin ya saya mau membagikan bagaimana ceritanya sehingga saya bisa mendapatkan pekerjaan ini. Ini benar-benar kalau menurut saya ini benar-benar adalah jalan Tuhan, mukjizat Tuhan, sehingga saya bisa mendapatkan pekerjaan ini sebagai mortgage advisor, di mana saya juga mengucap syukur juga, di mana untuk pekerjaan ini, di mana dari masa pandemi yang saya yakin semua usaha, semua sektor lagi lesu, lagi pusing, tapi justru dengan pekerjaan saya sebagai mortgage advisor ini benar-benar diberkati. Sejak COVID malah permintaan untuk orang yang mau mengajukan mortgage itu meningkat luar biasa, sehingga benar-benar malah dengan sejak 1 tahun lalu itu benar-benar Tuhan berkati saya berlimpah-limpah dengan diberikan banyak sekali klien-klien yang mau membutuhkan jasa saya. Dan saya juga mengucap syukur juga ya dengan pekerjaan ini, kalau menurut saya benar-benar ya kalau saya menganggap ini benar-benar pekerjaan yang paling ideal kalau menurut saya. Karena kenapa? Karena untuk sebagai pekerjaan sebagai mortgage advisor, saya tidak memungut fee dari klien, tapi jasa saya dibayar oleh bank. Jadi benar-benar jasa saya ini saya anggap sebagai boleh dibilang free service untuk klien. Dan yang lebih ininya lagi, untuk pekerjaan ini yang saya merasa sangat bersyukur Tuhan berikan pekerjaan ini, saya menganggap
pekerjaan saya ini juga sebagai pelayanan. Kenapa saya menganggap pelayanan? Karena di samping saya mendapatkan income dibayar oleh bank, tapi di satu sisi lagi saya boleh dibilang membantu untuk klien-klien untuk mendapatkan mortgage, terutama untuk klien-klien yang first home buyer, yang mereka nggak mengerti prosedur bank, apalagi mereka juga migran baru datang dari New Zealand, mereka nggak ngerti policy mengenai peraturan perbankan di sini, nggak tahu mengenai gimana caranya untuk proses untuk membeli rumah. Dengan saya bisa membantu mereka, ya istilahnya tanpa mereka bayar saya, tapi saya bisa bantu mereka mewujudkan impian mereka, klien-klien saya dalam mendapatkan mortgage, apalagi mendapatkan rumah yang makin yang di New Zealand ini makin lama ini semakin hari harganya semakin tinggi, sehingga makin mempersulit terutama untuk orang-orang first home buyer untuk membeli rumah. Kadang-kadang ya saya merasa bersyukur sekali. Jadi semata-mata pekerjaan saya ini bukan karena semata-mata saya juga mendapat income, tapi ada kepuasan tersendiri apabila saya berhasil membantu klien-klien yang agak susah untuk mendapatkan mortgage, tapi berkat kalau saya percaya juga itu berkat bantuan dari Tuhan, sehingga saya bisa membantu mereka untuk mendapatkan approval untuk mendapatkan mortgage. Jadi ya saya benar-benar bersyukur sekali atas berkat dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, mungkin ceritanya saya balik ke 3 tahun yang lalu. Gimana ceritanya Tuhan bisa berikan saya pekerjaan ini yang menurut saya itu boleh dibilang tidak masuk akal. Awalnya mungkin saya cerita sedikit background saya. Saya sebelumnya saya termasuk tipe orang yang risk taker. Saya sebelum jadi mortgage advisor ini, saya menjadi forex trader. Ya, semua mungkin tahu gimana gimana beresikonya jadi forex trader. Nah, itu terus terang pekerjaan itu meskipun kadang-kadang ya dari segi income, kalau memang lagi posisi lagi bagus, lagi menang, ya income-nya dalam semalam sebagai trader, wah itu luar biasa. Tapi terus terang pekerjaan itu enggak membawa sukacita, karena ya untuk sebagai forex trader itu stres luar biasa. Setiap malam saya apalagi saya trade untuk di New York Times, itu selalu jam segini baru ya jam orang tidur saya bangun, saya fight sama market. Ya, itu benar-benar nggak ada sukacita. Istri, anak juga ikut ikut menderita juga. Ya, terutama kalau posisi lagi bagus, ketawa. Kalau posisi lagi salah, wah itu tahu sendiri, jangan ada yang dekat-dekat. Di samping itu juga, ya waktu saya benar-benar juga, kalau waktu itu saya masih jalani itu, saya tidak mungkin bisa ikut Zoom ini. Pasti saya waktu saya sekarang lagi fokus di screen, fokus trading. Jadi benar-benar waktu itu selama saya menjalankan pekerjaan saya sebagai forex trader itu benar-benar nggak ada sukacita, nggak ada penuh dengan stres. Itu juga
Nah, mungkin juga berkat dari doa dari istri, dari anak-anak ya yang minta saya untuk stop dari profesi saya itu. Tapi waktu itu saya benar-benar cuma mengandalkan kekuatan sendiri. Saya tidak pernah gubris dari himbauan istri, anak-anak untuk stop dari trading sampai suatu saat ya benar-benar mungkin itu jalan Tuhan. Saya salah ambil posisi. Waduh, itu ya terus terang kalau sekali salah ambil posisi ya itu langsung ruginya itu bukan main-main. Ya sampai akhirnya saya mulai sadar, wah itu apa mungkin memang udah bukan jalan saya di situ. Nah, baru dari situ saya mulai berpikir kira-kira apa ini yang karena saya udah terbiasa tidak terikat untuk bekerja, sudah terbiasa bebas. Makanya saya lagi berpikir apa Tuhan, saya berdoa sama Tuhan kira-kira apa yang kalau memang Tuhan menghendaki saya untuk ganti profesi, ya tolong tunjukkan pekerjaan apa yang kira-kira cocok dengan skill saya, dengan kemampuan saya. Ya kebetulan memang sebelum waktu saya di Indo, memang background saya dulu kerja di bank, jadi saya memang udah terbiasa untuk di dunia finance. Ya, nah ceritanya yang saya bilang ini mujizat dari Tuhan. Kalau Tuhan mau buka jalan dengan caranya yang ajaib, jadi tanpa sengaja waktu itu saya lagi cari-cari ban mobil saya udah gundul. Saya lagi cari-cari di TradeMe untuk cari beli ban. Tanpa sengaja begitu saya lagi udah lama cari-cari, wah ini ban yang tipe yang saya cari ini harganya semua mahal-mahal, tapi tidak dengan secara kebetulan waktu itu baru bangun pagi-pagi saya buka TradeMe, loh kok ini ada ban sesuai dengan yang saya mau, sesuai dengan ukurannya, mereknya apa segala macam, loh kok harganya murah sekali. Nah, jadi langsung saya kontak itu orang, tanya, ya kadang-kadang kalau too good to be true, kita jadi curiga lagi kan, apakah ini benar atau enggak. Nah, ternyata setelah saya kontak, wah benar, ini baru, masih kondisi bagus, good condition. Ya udah, harganya cocok, langsung saya klik buy, langsung saya janjian hari itu juga, karena murah, saya takut tahu-tahu ntar barangnya hilang atau meskipun saya udah buy diambil orang, langsung hari itu juga saya arrange meeting untuk ketemu untuk pick up barangnya. Nah, ternyata setelah waktu ketemu ngobrol-ngobrol, ternyata yang si penjual ini adalah CEO dari Mortgage Lab, di mana dia yang punya Mortgage Lab, owner dari mortgage company ini. Setelah ngobrol-ngobrol, ya saya bilang dulu saya background-nya juga di bank atau apa. Nah, dia juga memang lagi mau ekspansi, dia butuh orang-orang yang mau join untuk mengembangkan bisnis ini. Ya, setelah itu langsung dia kasih, waktu itu hari Minggu, langsung dia kasih kartu namanya, langsung dia suruh hari Senin datang ke kantornya untuk ngobrol-ngobrol. Ternyata ya itu, long story short, semuanya Tuhan bukakan jalan dengan mulus. Saya juga ya untuk di sini kan tahu sendiri semua harus pakai license, saya harus ikut course lagi, apalagi yang itu tadinya saya sudah mulai malas lagi, udah tua suruh mulai lagi belajar lagi, kayaknya udah males ya. Tapi ya berkat dukungan dorongan dari istri, dari anak-anak yang mensupport saya untuk ambil ini, ya udah saya akhirnya mutuskan, ya udah saya ikut course-nya
dapat sertifikatnya. Nah ya terus terang untuk awal-awalnya memang nggak mudah karena ya segala sesuatu kalau baru nggak ada yang mudah. Tapi ternyata ya itu dalam 3 tahun ini ya kalau Tuhan intinya kalau Tuhan kalau kita di jalan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dalam 3 tahun ini ya Tuhan bisa buka jalan. Ya boleh dibilang tahun lalu saya berhasil mendapatkan award untuk ya terus terang untuk dari segi volume saya nomor 1 di company. Jadi ya saya rasa itu benar-benar anugerah Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan saya. Nah di samping itu juga yang saya setelah saya flashback lagi, ini saya rasa ini bisa Tuhan buka jalan ini juga bukan setelah saya pikir bukan dengan tanpa dasar. Mungkin saya perlu ini juga sampaikan dulu saya ya di gereja saya juga aktif sebagai ya karena saya nggak punya skill apa-apa, main musik nggak bisa, cuma akhirnya saya cuma pelayanan usher. Di samping itu juga saya ya karena saya hobi nyetir. Saya ambil pelayanan untuk antar jemput, terutama untuk kalau ada tamu-tamu yang datang dari Indo atau dari luar New Zealand atau ada pendeta tamu, ya saya yang bagian tugas antar jemput untuk tamu-tamu. Dari situ saya ambil kesimpulan bahwa itulah buah dari pelayanan saya. Karena apa? Ya karena itu. Karena waktu itu kan ya pakai mobil saya semua nggak ada maksudnya semua biaya saya yang tanggung. Nah karena mobil saya itu pas waktu itu butuh pas ganti ban. Dengan cara itu Tuhan buka jalan. Jadi saya rasa kalau saya kilas balik itu semua itu bukan suatu kebetulan, memang itu udah ya buah dari ya yang pelayanan saya. Mungkin Tuhan berkati lewat situ. Tuhan buka jalan dengan dari beli ban bisa ketemu CEO dari Mortgage Lab sampai akhirnya saya bisa gabung jadi mortgage advisor. Ya semua itu Tuhan muluskan sampai ya yang saya bilang meskipun keadaan COVID, keadaan bisnis lagi lesu semua, tapi bisnis saya justru malah makin sibuk, makin demand makin banyak sekali. Itulah yang saya rasa itu kesaksian singkat dari saya bagaimana kalau kita peka dengan suara Tuhan, kita di jalan Tuhan, dan kalau kita mengandalkan Tuhan, semuanya tidak ada yang mustahil, semuanya Tuhan akan buat semuanya menjadi indah pada waktunya. Saya rasa ya demikian kesaksian singkat saya, semoga ya bisa jadi berkat buat saudara-saudara, buat bapak-bapak semua brothers in Christ. Thank you. Mantap. Thank you Pak Joni. Kesaksiannya mantap. Jadi semua kalau yang ada yang mau pikir mau invest di New Zealand, tahu ya sekarang bisa siapa di sana. Silakan. Untuk dapat ininya, untuk dapat loan-nya. Silakan. Dan saya juga baru diceritakan Pak Adam tadi, katanya pernah dijemput sama limosin oleh Pak Joni. Pokoknya kalau ke New Zealand cari Pak Joni Ang, sip. Welcome. Saya bilang sama Pak Adam, waduh ini bikin ngiri aja nih begini nih. Pengen ke New Zealand sekarang. Ditunggu. Lockdown, Pak Joni. lockdown, sabar. Tunggu, begitu lockdown buka,
ditunggu semua, terutama yang tunggu model kapan lagi ya? Kita airlift nih, airlift. Siap. Mantap. Oke, kita balik lagi nih ke Bro Iwan. Udah siap, Bro? Siap. Sharing. Oke. Ayo, saya langsung persilakan deh. September. Yaudah. No, you can't do that. Yaudah, oke. In every breath that I take, in every move that I make, Jesus, I need you. I need you all of my days. Yes, I do. Nothing can separate us. Nothing compares to your love. Jesus, I need you. I need you all of my life. As high as the sky above, how great is your love. As deep as the ocean, Lord, your unfailing love. You are my everything, my everything. Jesus, I love you. Through valleys of shadows, you're always by my side. Jesus, your promises that keep me alive. You are my everything, my everything. Jesus, I love you. Nothing can separate us. Oh, nothing compares to your love. Jesus, I need you. Oh, I need you all of my life. As high as the sky above, how great is your love. As deep as the ocean, Lord, your unfailing love. You are my everything, oh my everything. Jesus, I love you. Through valleys of shadows, you're always by my side. Jesus, your promises that keep me alive. You are my everything, oh my everything. Jesus, I love you. Jesus, how I love you. Jesus, how I love you. Jesus, how I love you. Now and forever, you are my Father. Jesus, how I love you. Jesus, how I love you. Jesus, how I love you. Now and forever, you are my Father. How much I love you. As high as the sky above, how great is your love. As deep as the ocean, Lord, your unfailing love. You are my everything, my everything. Jesus,
Jesus, I love you. Through valleys of shadows, you're always by my side. Jesus, your promises that keep me alive. You are my everything, oh my everything. Oh, you are my everything, oh my everything. You are my everything, oh my everything. Jesus, I love you. Oh. Ya itu tentang apa anak kami. Ya puji Tuhan sih mulai aktual banget kalau di Indonesia itu udah bisa lewat ya, soalnya 3 kali operasi besar, dua kateter, dan puji Tuhan Tuhan sangat baik dan mujizat pada anak kami. Ya percaya sama Tuhan, yang itu ayat kami yang Prof itu apa yang Amsal dari 5 sampai, jadi itu yang percayakan Tuhan, dan ya mujizat Tuhan sangat baik. Gitu aja sih. Thank you. Luar biasa. Thank you Pak Iwan untuk sharingnya. Yang nggak ada yang mustahil untuk Tuhan ya. Amin. Bisa menjaga. Amin. Menjaga dari kondisinya seperti itu sampai menjadi. Ya. Kalau mau lihat sekarang dia sih ada, saya panggilin ya. Umur berapa? Boleh. 7 sebentar ya. Pangka. Ya. Itu yang tadi nongol Pak. Yang nongol tadi kayaknya kakaknya yang laki-laki. Ya. Berapa anaknya Pak Iwan? They want to. Wow. Pangka. Nomor 7. Pangka. Hai Om. Oke. Praise God. Udah. Thank you. Thank you Pak Iwan sharingnya. Ya, saya juga mau welcome untuk teman-teman yang baru join lagi ya. Untuk keterbatasan waktu, mungkin kita akan langsung masuk ke firman, tapi sebelumnya saya mau minta Pak Adam untuk memainkan satu lagu pujian. Setelah lagu itu nanti langsung saya serahkan ke Pak David ya, untuk sharing firman-nya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan bawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Thank you, Pak Adam. Pak David, apakah sudah siap? Oke, saya serahkan langsung ke Bro David deh. Ya, terima kasih Pak Widarma, Pak Adam, rekan-rekan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini diundang fellowship. Saya tadi juga sangat diberkati dengan kesaksian Pak Iwan. Saya nggak kebayang kalau anak saya masih bayi, umur 1, 2, 3. Itu. Tapi saya yakin tadi saya relate dengan apa yang sedang dialami oleh teman-teman kita, keluarga kita di Indonesia dalam kondisi COVID ini. Kayaknya waktu Pak Adam dan Pak Daniel tanya mau sharing apa Pak, saya kepikir topiknya malam ini adalah mengenai apa peran ayah yang paling kritis dalam kondisi pandemi yang lagi tinggi-tingginya. Yang mau saya bagikan, Tuhan taruh di hati saya. Saya coba share screen ya, izin share screen Pak. Apakah layarnya bisa kelihatan semuanya, Bapak? Bisa, Pak. Bisa ya, thank you. Nah, jadi perkenalkan sedikit,
background saya, mungkin sebagian rekan-rekan di sini belum kenal. Keluarga kami tinggal di Melbourne dan saya pelayanan di Strong Family Global. Kami ada di jaringan 6 negara, salah satunya di Australia. Visi kami adalah to strengthen family and marriage, karena kami melihat bahwa keluarga sebagai unit yang terkecil sangat penting. Jadi kalau keluarga itu kuat, komunitas akan menjadi kuat, satu bangsa akan menjadi kuat. Kalau keluarga itu pecah dengan misalnya perceraian, banyak masalah, maka akan ada banyak masalah sosial. Jadi sangat penting kalau kita mau memperkuat satu komunitas, yang harus kita mulai adalah memperkuat keluarganya. Role saya yang lain adalah saya juga menjalankan bisnis. Kalau tadi Pak Joni sebagai mortgage broker, saya membantu klien mostly Indonesia, di Indonesia, perusahaan-perusahaan besar mencarikan eksekutif mulai dari senior manager sampai ke C-level. Jadi saya boleh dibilang melayani top 1,000 Indonesian companies, dan tahun ini saya juga mulai merintis untuk pasar di Australia. Jadi siapa tahu nanti kalau bapak-bapak butuh eksekutif yang bagus di sini bisa kontak saya. Ini kehadiran kami ada di China, ada di Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, termasuk di Australia. Pandemik yang kita sudah alami sejak Maret 2020 sampai sekarang, dan kita lihat kelihatannya forecast-nya masih berlanjut mungkin sampai 2022-2023, tergantung kecepatan vaksinasi. Tentunya berdampak sekali dengan kondisi financial dari setiap keluarga, secara mental, secara sosial, pendidikan anak-anak, dan tentunya juga secara spiritual. Kalau tahun lalu kita masih sering mendengar yang kena COVID itu orang-orang yang jauh dari kita, yang kita nggak kenal. Tapi beberapa bulan terakhir, terutama sesudah Lebaran, dan ini juga mulai sangat berdampak buat saya pribadi, adalah kita banyak setiap hari itu mendengar teman-teman dekat kita, tetangga kita, rekan bisnis kita, itu kalau orang yang jauh yang kita nggak kenal mungkin touch-nya tidak se-emosional kalau yang ngalamin itu keluarga, rekan-rekan dekat. Saya sendiri ngalamin punya kandidat, dia sudah tinggal masuk kerja ke perusahaannya, saya sudah dibayar fee-nya, placement dia. Terus ibu ini umur 37 tahun, dia bilang, "Pak, saya mau beresin kerjaan saya di perusahaan saya yang sekarang, jadi saya masuk kerja, Pak, biar kalau saya nanti bekerja di perusahaan baru, bos saya yang sekarang senang karena saya udah beresin pekerjaannya." Lalu tiba-tiba dia bilang, "Pak, saya lagi sakit mah," gitu. Saya bilang, "Bu, saya doain supaya cepat sembuh." Namun seminggu kemudian dia mengabarkan, "Pak, saya ternyata positif COVID." Terus saya bilang, "Saya akan doakan Bu Maria," namanya ya, almarhumah. Seminggu kemudian dia telepon saya lagi by WA, dia bilang, "Pak, tolong doakan saya ya, saya sebentar lagi mau pasang ventilator." Lalu 2 minggu kemudian sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi itu saya bayangin para ayah dalam kondisi kritis di sini. Mungkin ada banyak ayah yang di Indonesia ini mengalami financial stress, ya. Lalu juga setiap hari mungkin ada para ayah yang harus tetap ke tempat kerja, ya, karena mungkin jenis industrinya yang mensyaratkan dia harus masuk terus. Misalnya manufacturing misalnya. Tidak semuanya
para kepala keluarga ini beruntung misalnya bisa kerja di industri yang bisa work from home tiap hari. Ya kan? Nah, atau mungkin bisnisnya drop 50%, 60% sehingga juga harus pusing dengan tagihan, expense dan sebagainya. Lalu juga anak-anak di rumah yang study from home, ya, dan tentunya juga ini berdampak ke kondisi spiritual. Nah, tentunya kita ingin dengan kita merenungkan ini bersama-sama, kita ingin melihat semua keluarga di sini yang hadir malam ini, kita bisa sebagai ayah memimpin keluarga kita untuk finish strong in Jesus Christ. Kita lihat seberapa panjang lagi kah kita akan ngalamin pandemi ini. Setiap negara kecepatan dari negara itu dengan progres vaksinasinya berbeda-beda. Kita lihat US parah banget awal-awalnya, namun kecepatan vaksinasi mereka cepat sekali sehingga ekonominya juga sudah mulai pulih. Singapura, Australia mungkin karena vaksinnya rate-nya masih rendah, walaupun kasus kematian rendah, healthcare-nya bagus sekali. Tapi kita coba lihat saudara-saudara kita di Indonesia, diperkirakan kita baru bisa mencapai 60% vaksinasi untuk 60% populasi Indonesia itu di awal 2023. Kita mendoakan malam ini supaya ada percepatan untuk Indonesia. Saya masih punya orang tua, ayah saya umur 80, mama saya 78. Saya punya banyak keluarga besar di sana. Nah, hari-hari ini, setiap hari saya WA call mereka, setiap hari saya ajak keluarga saya untuk mendoakan mereka. Mendoakan tetangga, orang tua saya, teman-teman klien, dan sebagainya, kenalan-kenalan saya. Ini ada data menarik juga. Nikkei Recovery Index. Bayangkan teman-teman, peringkat Indonesia itu ada di 110 dari 120 negara. Jadi saya sangat prihatin, kita harus banyak mendoakan Indonesia untuk tim medis, untuk tenaga kesehatan supaya Indonesia cepat pulih. Dan beberapa minggu lalu ketika Pak Adam mengajak kita untuk setiap hari mendoakan buat Indonesia, saya setuju sekali, saya juga ikut dalam kegerakan ini Pak Adam, dan terpanggil juga saya ajak anak-anak saya, dan anak-anak saya juga mereka sangat berbeban. Jadi kalau ditanya, ayo kita mau pokok doanya apa? Yang cewek paling kecil bilang, oh harus mendoakan akong dan amah katanya ya. Jadi seperti itu. Nah, terkait ke tema kita malam hari ini, apa sih peran ayah dalam kondisi kritis sebagai kepala keluarga? Kalau kita ingat sebelum COVID, banyak orang tua, banyak ayah sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan pekerjaannya, sehingga hanya fokus mencari nafkah. Mikirnya pokoknya saya cari nafkah aja. Sehingga tanggung jawab saya semua diserahkan ke ibu, ke istri, atau sebagian besar juga di outsource ke sekolah. Misalnya sekolah kita anggap bukan hanya memberikan pendidikan untuk mata pelajaran, kita berharap sekolah juga memberikan pendidikan untuk karakter, sopan santun, dan lain sebagainya. Atau ada yang menyerahkannya kepada suster, atau mengharapkan sekolah minggu yang melakukan tugas itu. Namun rekan-rekan, ketika COVID datang, tidak ada sekolah minggu, ya sekolah juga sekarang banyak yang online, apalagi di Indonesia, yang seharusnya sekolah di Australia pun tidak bisa datang ke Australia, tapi online dari Jakarta. Jadi tanggung jawab ini harus diambil oleh ayah dan ibu. Nggak bisa di-outsource lagi. Nah,
Jadi saya tertarik mengutip Dr. Casey Carson. Beliau ini adalah Presiden The World Needs a Father. Ya, jadi menurut Dr. Casey ini, dunia ini sedang ada dalam global pandemic of fatherlessness. Jadi even sebelum ada pandemi COVID, Dr. Casey ini bilang dunia secara mayoritas itu banyak mengalami kondisi fatherlessness di setiap rumah tangga. Dan konon menurut Menteri Sosial pada waktu itu Ibu Kofifa, Indonesia ini peringkat 3 negara paling fatherless. Nah, kenapa kondisi fatherless ini sangat berbahaya? Fatherlessness itu membuat masalah sosial seperti mulai dari bukan hanya sekedar putus sekolah, kemiskinan, anak masuk penjara, kekerasan, kehamilan dini, narkoba, dan sebagainya. Karena tidak ada figur ayah. Dan fatherless di sini bukan ayahnya ada, tapi peran ayahnya yang tidak ada di dalam rumah. Itu juga termasuk fatherlessness. Jadi bukan ayah meninggal ya, tapi ayah ada, bekerja setiap hari, tapi tidak melakukan peran ayah. Itu yang dimaksud fatherlessness. Apa yang terjadi dari kondisi global pandemic fatherlessness ditambah global pandemic COVID? Anak-anak yang biasanya bisa bermain bebas, bisa belajar di sekolah, sekarang rasanya mereka punya childhood itu stolen childhood. Ya, ada masa keemasan, masa bermain yang hilang. Ya. Saya ingat dulu saya waktu SD atau generasi kita ya, Pak Adam, Pak Widarma, rasanya masa kecil kita tuh enak ya, main layangan, main macem-macem gitu ya. Tapi anak-anak kita ini sudah tahun kedua mengalami kondisi seperti ini. Anak-anak mengalami loneliness. Bahkan sebelum ada pandemi, dengan kondisi kedua orang tua yang sibuk, fatherless, anak-anak ini sudah lonely. Dan ini global issue. Sehingga loneliness-nya itu mereka pelarian ke sosial media, bermain games, nonton, karena tidak ada aktivitas, ada aktivitas yang dilakukan bersama dengan orang tua. Kondisi financial distress ini juga mungkin drop out, ada yang drop out tidak jadi sekolah ke luar negeri, atau mungkin kalau menengah ke bawah mungkin harus drop out dari kuliah, mengalami broken dream, stres. Kemarin Dr. Tan Teck Seng yang jadi pembicara di sesi sebelumnya cerita di Malaysia, dia melihat ada yang bunuh diri, gantung diri, ya, ada yang stres lari ke narkoba atau kekerasan di dalam rumah tangga, dan tentunya juga banyak impian harus atau malah gagal ya. Nah, ini adalah kondisi yang sangat kritis. Dalam kondisi COVID ini kita juga melihat fenomena segala sesuatu menjadi ke digital. Mulai dari sekolah, belajar, entertainment, meeting. Nah, jadi sebelum COVID saja kita sudah mengalami, keluarga termasuk bahkan orang tua dan anak-anak ini mengalami digital overloaded, digital distraction, dan digital addicted. Dengan digitalisasi ini, data ini sangat menarik. Ambil contoh, dikatakan di tahun 2020, setiap satu menit itu di Facebook globally itu ada upload 147.000 setiap 1 menit globally. Ya. Instagram setiap 1 menit itu ada update story itu 347.000. Ya, jadi
Bapak-bapak bayangin kalau anak kita ini dia juga punya account Facebook, dia juga punya account Instagram, ya kan? Dia juga punya TikTok, dia punya YouTube, dia punya WhatsApp, Netflix gitu ya. Nah, bayangkan kalau orang tuanya tetap sibuk sendiri, bagaimana orang tua dalam kondisi pandemik ini itu bisa mengengage anak-anaknya. Nah, kenapa menurut saya sangat penting kita harus memenangkan atensi dari anak-anak kita. Mengapa menurut saya sangat penting? Dalam kondisi COVID ini, kemarin saya berefleksi bahwa kita nggak tahu, tadi di awal sebelum kita mulai, ada Pak Wid cerita ada yang mendadak dipanggil karena COVID, ya itu kita alamin. Kalau kita sekarang tinggal di Indonesia, kita mana tahu kita ketularan COVID-nya kapan, di mana, tahu-tahu sudah dipanggil. Atau bukan kita, tapi sekarang saya melihat anak-anak muda juga sudah bisa ketularan COVID. Jadi saya berefleksi, kalau dulu kita pengen anak kita IPK-nya tinggi, anak kita pinter. Tapi kalau mereka di David offline ya, Wi ya? dipanggil duluan sama Tuhan, tapi belum, apakah kedengaran? Internetnya Udah back online, Pak. Udah back online. Udah back online. Oke. Thank you. Jadi saya merasa dalam kondisi COVID ini sangat krusial kita sebagai para ayah itu harus bertanggung jawab, bukan menyerahkan lagi ke sekolah dan gereja, tapi primary responsibility dari para ayah adalah memastikan anak-anaknya itu sudah terima Tuhan Yesus, punya juru selamat. Dan itu tanggung jawab seorang ayah. Karena ayah adalah seorang di dalam keluarga. Jadi kita dalam kondisi COVID di mana kita nggak bisa lepas tanggung jawab ini ke gereja, ke sekolah minggu, tapi kita harus pastikan anggota keluarga kita, anak kita, pasangan kita, orang tua kita, keluarga besar kita yang kita kasih, mereka sudah terima Yesus belum sebagai juru selamat. Saya juga masih bergumul karena keluarga besar ada yang sudah terima Tuhan Yesus, ada yang masih belum. Jadi ini adalah hal yang saya selalu bawa dalam doa. Jadi, iman, karakter, life kompetensi, dan mental health mereka. Jadi anak-anak pasti stres dengan kondisi saat ini, itu adalah tanggung jawab dari kedua orang tua. Saya mengkaitkan ini dengan fatherhood principle, di mana kita punya konsep Tritunggal, ada Allah Bapa. Allah Bapa itu memberikan leadership, jadi dalam hal yang namanya standar moral. Tapi Allah Bapa juga Allah yang mengasihi kita. Jadi love. Allah yang melindungi, yang memprotek kita. Dan yang membimbing kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita mengadopsi prinsip ini sebagai ayah kepada anak-anak kita. Jadi kalau saya paling suka dengan ayat Matius pasal 3 ayat 16 dan 17, bagaimana Allah Bapa mengurapi Tuhan Yesus sesudah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Di ayat 17 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Jadi inilah anakku, itu adalah tugas ayah, adalah harus memberikan identitas kepada anak kita. Bahwa, nah, kamu ini anaknya Tuhan. Tuhan Yesus
mengasihi kamu dan sudah menyelamatkan kita. Jadi memberikan identitas kepada anak-anak kita. Bahwa kamu ini anak Tuhan. So, seperti ayat 17 dikatakan, this is my son. Jadi memberikan identitas. Whom I love. Memberikan love, kasih sayang kepada anak-anak kita. Dan kepadanya aku berkenan. With him I'm well pleased. Nah, konsep ini kalau kita terjemahkan kepada peran ayah, dan ini sangat kritis dalam kondisi pandemik. Bukan hanya kondisi pandemik ini kita harus memikirkan memberikan nafkah, memberikan kecukupan makanan, bayarin uang sekolah, tapi juga safety. Kondisi pandemik ini kalau kita tidak menjelaskan dengan sangat baik kepada anak-anak kita dan mereka masih polos, lalu dia ikut protokol kesehatan, dia main keluar saja, lalu ketularan dan bawa pulang ini dan menulari seluruh keluarga bagaimana? Atau sebaliknya, karena ayah setiap hari harus mencari keluar, ya kan? Saya punya kenalan satu keluarga yang suami istri kena COVID, 2 anaknya juga kena COVID, seluruh keluarga kena COVID. Nah, bagaimana ayah harus menerangkan mengenai protokol kesehatan, pentingnya anak-anak ini disiplin menjaga kesehatan mereka dalam kondisi pandemik, karena mereka juga punya aktivitas sekolah, pergi les mungkin, atau bekerja. Nah, itu peran ayah. Hal yang lain adalah memberikan identitas, bahwa seperti saya alamin sekarang, bapak-bapak di Australia yang menurut saya sekolah-sekolah sudah sekuler ya. Jadi misalnya soal iman, soal LGBT dan hal-hal yang lain itu menjadi sangat kabur standarnya. Sementara Alkitab mengatakan sangat jelas mengenai misalnya soal LGBT misalnya. Nah, anak-anak ini mereka di sekolah belajarnya yang sekuler. Bahkan kalau kita bekerja di kantoran, misalnya ketika istri saya masuk bekerja di perusahaan di Australia, orientasi karyawan sebagai new employee adalah bahwa LGBT ini sesuatu yang harus kita toleransi, ya, harus kita accept, harus kita support. Nah, ini identitas ini, apalagi dalam kondisi seperti di Australia, itu harus jelas. Kita harus memberikan juga standar moral yang jelas kepada anak-anak. Dan yang paling berat, menjadi role model, artinya apa yang kita katakan juga kita perbuat. Nah, ini saya selalu bicara iblis itu kalau mau menghancurkan keluarga, yang dihancurin ayahnya dulu, yang dia cobain ayahnya dulu. Karena iblis tahu kalau ayahnya hancur, keluarganya hancur, keluarganya jadi lemah. Jadi role model itu sangat berat. Kita ini imam di dalam rumah. Jadi itulah sebabnya kita kesempatan kita ajak anak-anak untuk berdoa, membaca Alkitab bersama-sama. Dan Bapak-bapak, ini terjadi dan kita tetap harus lakukan dalam kondisi yaitu tadi tekanan financial stress, pekerjaan, digital fatigue, burnout. Namun saya melihat ini adalah satu golden opportunity yang Tuhan berikan untuk para ayah yang tadinya sibuk, harus kerja keluar selama weekday, sekarang work from home ini dengan nggak usah commuting, ada beberapa mungkin 30 menit, 1 jam yang setiap hari kita bisa berikan untuk keluarga. Dan memang ini adalah seperti yang Alkitab katakan. Jadi peran ayah ini adalah, saya bacakan dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children.
Jadi ayah kita harus ngajarin mereka dengan diligent setiap hari. Nah, tadi balik ke sosial media. Kadang-kadang kalau kita mau ngajak anak-anak kita ngobrol, perhatian mereka sedang ke gadget, ke Netflix, ke sosial media. Jadi tidak gampang mengambil atensi mereka ketika kita mau mencoba ngomong soal value, soal karakter, soal firman Tuhan. Karena mereka pulang sekolah, masuk kamar, lalu setiap kamar juga sudah ada gadget, ada laptop, tidak mudah. Nah, namun Alkitab katakan kalau iman itu penting, ayah, ibu kita harus rajin mengajarkan itu dan membicarakan itu kepada anak-anak kita. When you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Saya mau cerita hal yang unik. Anak saya yang 19 tahun itu dia sudah punya kerjaan casual ya. Jadi dia semester 1 di RMIT. Jadi di kompleks rumah sini kalau di Australia kan ada bagi brosur ya, bagi brosurnya Woolly, Aldi dan sebagainya. Nah, anak saya ini punya kerjaan itu seminggu sekali gitu. Jadi ya lumayan setiap minggu dia earning $40, $60 bagiin brosur. 1 jam keliling kompleks. Nah, kadang saya nemenin dia bagiin. Karena itu kesempatan saya bisa jalan sama dia sambil ngobrol. Keliling kompleks, saya anggap sambil saya olahraga, saya bantu dia bagiin brosur bersama, tapi ngobrol dengan anak saya gitu ya. Nah, ini adalah waktu yang saya pakai untuk sharing sesuatu, ngobrol dengan anak saya yang sudah beranjak dewasa. Ini work from home, kondisi COVID ini adalah waktu di mana kita harus family restoration. Saya ikut gembala saya Pak Niko mengatakan kita ini hidup di era zaman akhir. Dan sebelum Tuhan Yesus akan datang kembali, akan ada pemulihan keluarga. Jadi saya pun tidak sempurna sebagai ayah, sebagai suami. Jadi saya mencoba merestorasi keluarga, memulihkan hubungan keluarga. Termasuk dengan mungkin saudara, dengan paman, keluarga besar. Kita pengen tidak ada kepahitan lagi, kita family restoration. Kedua adalah intimacy with God. Kita mungkin 1-2 bulan terakhir ngikutin ada satu orang terkaya di dunia yang selama ini saya kagumin karena charity-nya. Ternyata dia punya masalah di pernikahan dan divorce. Jadi memang tidak ada yang sempurna, tapi saya jadi diingatkan Tuhan, semakin tinggi orang itu, semakin iblis mau menjatuhkan dan mencobai. Kita lihat banyak pemimpin yang jatuh, dan hari-hari ini siapapun kita, termasuk saya diingatkan harus intim dengan Tuhan. Hal yang lain adalah di tengah kondisi COVID ini, saya percaya dalam kondisi tekanan lah akan ada kebangunan rohani. Biasanya kalau ekonomi lagi booming, everything is doing well, kita lupa sama Tuhan. Tapi dalam COVID ini seperti yang saya alamin setiap hari berdoa, iman kita semakin sungguh-sungguh. Kita semakin mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita nggak tahu dalam kondisi COVID ini kapan kita dipanggil sama Tuhan. Apalagi kalau kita hidup di Indonesia. Tapi apakah kita sudah siap, kita atau anak-anak kita ketika mereka dipanggil sudah terima Tuhan Yesus belum? Dan dalam situasi COVID, kalaupun kita melewati COVID ini, sudah ada banyak sekali new business model. Ada banyak industri yang kita tahu akan kolaps. Misalnya retail, perhotelan, airlines. Nah, kesempatan ayah sebagai provider harus bisa upskill.
harus punya agility untuk belajar, resilient, sehingga kita bisa menjadi ayah yang provide pada keluarga kita. Rekan-rekan, ini yang menjadi refleksi saya ketika saya diminta menyiapkan untuk sharing malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati sehingga menjadi saluran berkat dan menguatkan kita semua. Terima kasih Pak Adam, Pak Vincent, Pak Widarma untuk waktunya. Saya kembalikan. Selamat malam. Thank you Pak David Pongso. Mantap banget nih sharingnya. Ya, untuk para ayah ya, harus lebih sering-sering main sama anak sekarang. Saya aja sekarang sampai beli, anak saya kan yang cowok udah umur 16 ya. Saya sampai ada sarung tinju 2 pasang. Jadi tiap malam tuh main tinju sama dia. Sekalian olahraga. Kalau enggak working from home, diem aja seharian di rumah, nggak ada physical activity-nya. Jadi kebetulan dia juga lagi demen banyak activity ya. Jadi kebetulan dia sering ngajakin saya. Pertama saya juga malas, tapi lama-lama saya pikir oke lah sekalian juga untuk bonding time. Jadi bonding time-nya sambil main tinju. Tapi role-nya itu apa? Mukulnya bolanya cuma bagian di bawah muka, nggak boleh kepala. Oke, thank you banget Pak David. Ya, welcome untuk yang teman-teman lain ya. Saya baru lihat ada Bro Wirawan nih, udah lama nggak kelihatan. Apa kabar, Bro? Pak Ivan masih ada nggak? Kalau Pak Ivan masih ada, mestinya ini nih, kita minta kasih apa namanya, satu penyembahan nih, pakai saksofon. Pak Ivan sih masih ada, tapi tadi dia udah izin tuh, dia di chat dia sih izin tadi ya. Oke. Kalau enggak Pak Vincent bisa tuh. Pak Vincent gitarnya selalu siap. Iya Pak Vincent. Habis ini nodong Pak Vincent memang. Iya. Videonya. Oke. Nah, Pak Vincent asik deh, selalu siap dia. Dia lagi ambil gitar. Oke. I'm preparing also for sermon tonight. Okay. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, oh ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Tuhan,
kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oke. Thank you. Thank you, Pak Vincent. Oke. Oke, Pak Vincent. Pak Adam, ada pengumuman lain? Ya, ada pengumuman. Pertama, ini kalau siapa yang mau debt free. Nah, malam ini boleh join. Pak Vincent sudah sedang mempersiapkan sermon ini tentang debt free. Ini kodenya ada di depan ini. Kalau mau juga tanya sama saya, nanti saya bagi. Itu number one. Number two, Guarantee nih, Pak ya? guarantee debt free. Guarantee Number that two, way. number two, kalau ada yang mau mendengar teaching dan training, ini mana ya? Nah, ini paket nomor 3. Silakan gabung juga malam ini, jadi kita nggak usah tidur malam ini. Nomor 3, ini ada acara yang semua mesti hadir. Ini karena ada national presiden kita, dan juga national vice president, dan juga semua tokoh-tokoh di nasional kita. Jadi ini adalah ketua badan pengawas dan ketua badan penasehat, ya. Ya, ini Sabtu ini jam 7 malam, teman-teman. Mumpung kita semua lagi lockdown, silakan join. Jangan drakor melulu, ya. Ini ada yang terus drakor ini. Andrew tuh kakak. Ketahuan yang suka drakor nih. Ini hari Jumat loh, bro. Jumat. Oh ya, hari Jumat. Ya, no drakor ya, teman-teman. Ya, Jumat. Oke, nah sekali lagi saya mau bilang terima kasih kepada Pak David Wongso. 3 minggu terakhir ini kita diingatkan mengenai outsourcing business model. Memang kita semua mengikuti outsourcing business model seperti Uber Eats dan segala gitu. Tapi Pak Hendra Wijaya 3 minggu yang lalu mengingatkan, dan hari ini Pak David juga mengingatkan, ada dua hal yang jangan di outsource. Pertama, outsourcing parenting, kata Pak David Wongso. Ya, yang outsourcing yang Pak Hendra Wijaya ucapkan adalah jangan outsource our calling to be the salt and light. Jadi ingat ya teman-teman, boleh outsource Uber, tapi jangan outsource parenting dan our calling. Ya, begitu saja. Terima kasih sekali lagi Pak David. Terima kasih Pak Joni dan Pak Iwan yang telah memberikan kesaksian yang luar biasa. Oke, saya berikan kembali kepada Pak Widharma. Terima kasih Pak Wi. Thank you untuk pengumumannya Pak. Ya, kita masih ada sedikit waktu malam hari ini. Ada yang mau membagikan press report misalnya? Bro Herman? Herman biasa ada, komplit ya. Iya, Bro Tatang juga nih biasa nih. Itu Bro Wirawan yang di pantai itu, lagi di pantai tuh, Bro Herman tuh. Lagi manggang bipang, lagi manggang bipang. Mulu tempatnya. Asik mulu dia. Iya. Yang lain di rumah, dia di pantai sendiri lu. Hebat lu. Backgroundnya air tuh, Arifin juga backgroundnya air. Lagi manggang bipang dia tuh. Ya, ini lagi ini nih. Lagi self isolation di pantai. Bro Tatang lagi pilih tahu tuh di situ. Iya, lagi di boat. Pak Tatang mah lagi di boat, lagi santai tuh. Iya, Bro Herman, ada yang bisa mau dibagikan? Oh, nggak ada tuh. Tadi kan saya udah sharing ketiga itu.
Ya kebetulan yang bagi Alkitab itu yang kemarin itu. Luar biasa Pak Herman, thank you. Iya, Ingat itu kembali. Mantap Pak Herman. That's really inspiring story, bro. Ya, tapi ini bukan contoh yang baik karena tidak dilakukan dengan sukarela. Ya. Nah, makanya saya jujur aja tidak lakukan secara sukarela gitu. Tapi Dengan sangat udah terpaksa. mengikuti dengan yang itu kan sebenarnya bertentangan dengan yang kondisi kita gitu loh. Itu suatu hal yang sangat ini sebenarnya yang saya appreciate gitu loh. Kalau dengan kondisi yang kita berkelebihan, kita masih melakukan seperti itu kayaknya nggak gitu terlalu gimana ya gitu loh. Cuman kan dari story you kan lagi kondisinya juga kita juga nggak sedang berkelebihan, tapi kita masih tetap mau menurut apa kata bisikan Roh Kudus seperti itu yang saya appreciate. Ya, luar biasa. Very good. Very good. Ada lagi yang lain? Bro Andrew? Nggak ada sih Pak, paling pengumumannya nanti 2 minggu lagi ya, kita ada Zoom meeting lagi, tapi untuk chapter meeting itu 2 minggu lagi ya Pak Adam ya. Jadi benar ya Pak ya? Betul. Iya betul 2 minggu lagi. Ya untuk lagi. selama pandemi restriction ini kita akan mengganti physical meeting kita dengan Zoom meeting ya. Ya. Tapi jadwalnya tetap setiap second and the fourth Wednesday every month. Yep. Oke. Betul. Terus saya mau encourage aja terus banget pada kita Vincent udah mulai ya, kita doain untuk brother-brother kita yang di Indonesia. Ya. Karena memang ini tingkatnya sangat luar biasa. Kita benar-benar harus tekuk lutut minta pengampunan buat Indonesia gitu loh, brother. Jadi yang di Indonesia juga kita doakan selalu untuk dijaga oleh Tuhan ya. Cuman mau ingatkan itu aja. Lalu yang di Australia juga, yang di Sydney tepatnya ya, ini peraturan baru tadi baru dirilis, kita harus yang masih bekerja, yang masih berkendara untuk COVID test katanya, untuk swab test. Jadi yang masih, apalagi yang essential worker itu harus. Jadi cuman mau ingatkan aja nih, kayak Bro Herman kan masih naik kendaraan umum ya Pak ya. Jadi baiknya juga lah kita untuk jaga-jaga juga gitu loh. Oke, itu aja sih dari saya Pak. Tambahan dikit Bro. Tadi saya sempat baca sekilas ya, tapi cepat aja sih. Itu sepertinya hanya berlaku untuk yang bekerja di regional. Yang misalnya di Greater Sydney, tapi kerjanya tuh more than 50 kilometers dari Sydney. Nah itu yang harus dites setiap minggu sekali. Ini yang kita ngomong di Greater Sydney ya. Tapi kalau yang di Fairfield memang itu udah pasti 3 hari sekali. Tapi yang Greater Sydney yang tadi you bilang itu kayaknya itu hanya berlaku kalau kita bekerjanya di more than 50 kilometers dari border Greater Sydney. Itu saya baca sekilas cepet banget sih tadi. Cuman pengen tahu aja. Belum tahu itu benar apa enggak detailnya yang saya mengerti. Mungkin bisa lebih soalnya ada beberapa info yang simpang siur sih Bro. Soalnya ini baru kan. Iya. Berlakunya sih katanya nanti kita mulai sama-sama sambil cek lah. Iya. Nah, ini kan masalah sangat, hari ini bisa aja tiba-tiba berubah, besok peraturan lagi baru lagi. Nah, saya lagi deg-degan juga nih karena saya tempat tinggal saya di Kempsey tuh, yang di Bankstown itu. Dia kalau udah menutup satu itu nanti kena kita, apalagi dengar rumor nanti tanggal 19 semua anak sekolah mesti masuk sekolah gitu. Wah, gue mesti ke kota lagi tuh, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah lewatin itu. Jadi sekolah online nih. Sekarang bro, sekolah online sekarang bro sampai akhir bulan. Tadi saya baru baca berita tanggal 19 nih kayaknya
anak-anak sekolah gitu 19 mereka rencananya gitu. Ya, mudah-mudahan ada flexibility lah, maksudnya kayak kondisi sekarang ya kalau mau masuk sekolah silakan, kalau mau sekolah di rumah itu yang ya tolong doakan juga lah, agak puyeng juga tuh kalau misalnya mesti ini, karena anak saya kan sekolah di Austin Town Hall Station gitu, mau nggak mau mesti jalan ke Daring Harbor itu kan banyak polusi. Iya. Kalau ke City boleh nggak ya? Mau ke dokter gitu. Kalau ke dokter, Dokter boleh, Pak. Ke dokter nggak apa-apa, Dokter boleh, Pak. Boleh, Pak. Esensial, Dokter gigi, Pak. dentis. Medical. Itu Boleh ya? esensial. Yang apa-apa, Pak, mau ke dokter gigi kayak mau. Yang penting dokter. Ada teman dokter. Itu Iya, nggak apa-apa. dia bilang nggak apa-apa, katanya harus bilang medical exemption aja ya. Ya, Examination. benar, medical license Iya. nggak apa-apa. Iya, kalau ada Harus tunjukkan bukti juga, mana bukti. bagus. Jadi bisa dikasih. Ada dari SMS-nya kan, dokter. Iya. Ya. dokter sih boleh Pak Tatang. Kalau Boleh ke ya? dukun sih nggak boleh kayaknya. Aduh, dukun cari wirawan. Kalau boleh, Pak, boleh didoain. Iya. Cari Pastor Arifin aja deh. Mana nih Pastor Arifin? Iya, Pak Arifin mana nih Bro Arifin nih? Udah lama nggak ketemu. Bukan jalan pendetanya mahkotanya lebih besar, enggak. Siapa yang Oh, tuh Bro Arifin. perkara yang kecil. Terimalah tanggung jawab yang lebih besar. Gimana teman-teman, apa kabar? Nah, itu dia Pastor. Pastor udah bersabda. Meskipun yang mau Pak Tatang, sehat? Yes. Puji Tuhan, Bro. Yes. terimalah tanggung jawab yang lebih besar. Bagian kita itu adalah setia. Itu adalah hak. Nyanyi lagi dong. Udah lama. Nyanyi lagi. Bukan saja untuk kita. Kita cuma murid. Tidak boleh ada sidik jari, tidak boleh ada sidik jari kita. Dari mana ya suaranya? Udah dimatiin. Oke. Iya, ada lagi yang mau membagi kesaksian, press report? Kalau kita tutup ya, ya kita, ya seperti Bro Andrew tadi bilang, kita harus benar-benar mendoakan untuk Indonesia khususnya, dan juga di Australia, di Sydney ya. Seperti kita tahu juga case-nya juga bertambah banyak. Ya kita harus minta belas kasihan Tuhan. Mungkin untuk doa penutup saya minta Pak Vincent untuk memberikan doa penutup ya, Pak Vincent. Iya. Oke, yuk. Bapak terima kasih untuk sore hari ini kami disegarkan oleh firman-Mu dan juga oleh kesaksian-kesaksian membuktikan bahwa God is alive. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang bahkan sangat peduli untuk hal-hal yang terkecil sekalipun dalam kehidupan kami. Yes. Bahkan firman-Mu mengatakan, semua rambut di kepala pun kami terhitung oleh Engkau. Bahkan burung-burung di udara jatuh pun itu Engkau tahu. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi COVID, Engkau telah ingatkan juga pada kami untuk menjadi seorang ayah yang benar, yang tahu akan role-nya dengan intimasi dengan Tuhan, dan menjadi Bapa yang hidupnya benar di hadapan Tuhan dan juga untuk istri dan anak-anak. Kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu, lelaki yang takut akan Tuhan, maka keturunannya akan berbahagia. Terima kasih untuk pesan ini, dan biar ini kami simpan terus Tuhan, menjadi ayah-ayah yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk keluarga kami, untuk Tuhan,
dan untuk pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, Kau penuhi kami, Kau perlengkapi setiap daripada kami dengan hikmat daripada Engkau, supaya kami juga hidup dalam takut akan Tuhan, mengerjakan semua pekerjaan kami sehari-hari, baik di dalam dunia sekuler maupun di dalam pelayanan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Thank you, Pak Vincent. Oke. Oke. Oke, thank you. Thank you. Pak Vincent. Yuk, Pak sama-sama. David, Pak Daniel. Thank you. Selamat malam. Buka video dulu dong, foto dulu dong, buka video. Iya. Bisa foto dong semua. Johnson, halo Pak Johnson. Oh, iya, Jadi Pak Adam bergadang nih, Sir Adam. Pak Irwan mau ikut nanti, Irwan mau ikut ya. Ini langsung dilanjut dari sini nih. Jam 10, jam 10. Oke, 1, 2, 3. Jam 10 ya? Oke, good job. Oke. Pak Adam ya, Pak Adam, foto Pak Adam. Udah foto saya. Stay safe and healthy, brother. Oke, thank you. Thank you. Oke, Pak David. Thank you. Thank you semuanya. Bye, Wan. Ini saksiannya. Safe, healthy. Alright. Oke, Pak Herman, ya. God bless. God bless. Thank you. Thank you Pak Iwan, thank you Pak David, thank you Pak Johnny Ang. Ya, thank you Biasa. semua. Thank you guys. Good night. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I